Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Semangat Pagi. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di acara ini. Jadi sekarang kita kedatangan dari pesantren Darul Ilmi, yang mana akan mengikuti perlombaan karate Kyokushin Go Internasional. Di sini saya kedatangan Bapak sama guru dan atlet yang berprestasi. Boleh diperkenalkan dulu sebelumnya? Boleh Bapak dulu? Ya, baik. Saya Ahmad Ruslan, pimpinan pesantren Tahfiz Darul Ilmi Tasikmalaya, dan ini guru besar atau pendiri perguruan Satria Tama Karate. Beliau adalah yang biasa dipanggil Kang Ega, ya, dan sebelahnya adalah santri yang berprestasi. Dan alhamdulillah sudah juara nasional sebagai atlet terbaik kejuaraan nasional di Cibinong. Masya Allah, tabarakallah. Dan kan baru pertama kali ya Kak, Kak atau Bapak nih aku manggilnya, santai aja, relax. Jadi Bapak pertama kali santri dari Tasikmalaya ini mengikuti mungkin kejuaraan internasional. Apakah ada, apalagi kan santri, apakah ada struggle apa gimana Pak? dalam apa ya, apalagi kan mengaji ya pesantren gitu, boleh? Ya alhamdulillah, jadi di pesantren kita ya selain belajar mengaji, anak-anak santri selain belajar mengaji, karena di pesantren itu ada programnya tahfidz Quran, terus ada juga kitab kuning, dan juga anak-anak ada pelajaran umumnya, pelajaran sekolah. Selain pelajaran pesantren tadi, tentunya anak-anak biar nggak bosan itu ada ekstrakurikuler seperti di sekolah. Ada seninya dan ada bela diri. Dan di pesantren kita ada bela diri namanya karate Kyokushin. Alhamdulillah ya, anak-anak semangat dan tidak apa ya, dalam artian pelajaran mengganggu waktu belajar, karena kita memang di tiap hari Sabtu itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi anak santri belajar karate setiap hari Sabtu pagi di luar jam belajar. Dan untuk ikut kejuaraan-kejuaraan juga, dan alhamdulillah ya kita bisa menyesuaikan, karena saya yang mimpin, jadi ada kebijakan diri saya, apalagi untuk prestasi, karena prestasi bukan hanya ketika mereka di pesantren, mereka juara ketika masuk perguruan tinggi, ada beasiswa melalui jalur prestasi, ini bisa digunakan apalagi ini sekarang ini internasional gitu, seperti itu. Baik Pak. Dan untuk maaf Pak, untuk kan saya tidak tahu ya, karate itu dari mana dan sejak kapan berdirinya karate di pondok pesantren Darul Ilmi ini? Boleh Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menjelaskan ya, untuk perguruan bela diri Satria Tama Karate itu didirikan tahun 2018 ya di Kota Tasikmalaya, memakai sistem pertandingan full body contact, yaitu aliran Kyokushin ya. Jadi kita alhamdulillah sekarang udah ada 12 dojo cabang ya, 3 cabang di daerah dan 12 dojo. Nah, Darul Ilmi itu merupakan dojo pertama ya, dojo perintis pertama waktu berdirinya Satria Tama Karate ini di Tasik. Jadi yang pertama kali itu masuk Darul Ilmi pertama, dojo pertama. Jadi ada beberapa generasi dari pesantren Darul Ilmi itu yang emang udah sabuk hitam ya, udah sabuk hitam, udah berprestasi, karena emang dojo paling pertama berdirinya Satria Tama itu pertama. Jadi kalau Satria Tama itu ya awal mulanya dari sini, awal mula berangkat go internasional dari Darul Ilmi itu ya. Kemudian dojo BNN juga sama ya, BNN itu pertama, dojo perintis. Dojo perintis pertama, beberapa dojo-dojo yang perintis itu yang alhamdulillah ya semuanya sekarang udah 12 cabang-cabangnya itu. Nah, untuk karate Kyokushin sendiri emang udah ada dari Jepang yang dipopulerkan oleh Sosai Matsutatsu Oyama. Kemudian berkembang ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Indonesia mungkin tahun berapa? Kalau di Indonesia tahun 67 kalau nggak salah, 1967. Kalau di Indonesia tahun 67. Ya, itu didirikan oleh Hansi Nardita Niwanto ya. Beliau mendirikan perguruan pembinaan mental karate Kyokushin Kai Indonesia. Beliaulah sebagai bapak Kyokushin pertama. Itu. Kalau Satria Tama itu karate full contact ya, menerapkan aliran sistem pertandingan full contact dengan aliran Kyokushin, itu aja. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sedikit profil perguruannya. Nah, kemudian kita juga tergabung di Asosiasi Karate Full Contact Indonesia, itu IFKA ya, dan beberapa komunitas organisasi Kyokushin ya,
seperti Ikatan Kyokushinkai Indonesia dan Paguyuban Kyokushin DKI Jawa Barat Banten. Itu semua organisasi-organisasi Kyokushin di mana wadah Satyatama itu berkiprah di sana gitu untuk prestasinya gitu. Nah itu ya, yang saya sampaikan. Yang pasti banyak yang mengikuti di pesantren ini. Apa di luar pesantren juga ada yang mengikuti, Pak? Alhamdulillah kalau untuk luar pesantren banyak ya, karena kita udah tersebar 3 cabang, Tasik Kota, Kabupaten Garut, kemudian 12 dojo ya, 12 dojo, kurang lebih anggota itu 300 anggota di Tasik, 300 anggota Q ya, dan 10 anggota Sabuk Hitam. Sabuk Hitam. Ya, ya. Yang mengikuti nanti untuk pertandingan kemana? Ke Jogja, Gor Among Rogo Yogyakarta. Siapa aja, Pak? Di antaranya, nama-namanya aja. Oh iya, kalau namanya mungkin nanti boleh saya sebutkan ya. Ya. Ini santri-santri kita yang ikut dari usia 7 tahun sudah ikut. 7 tahun, Masya Allah, yang 7 tahun. Ada 7 Ada tahun. yang ikut, ada 7 tahun ini. Oh iya, iya. Nanti kita tampilkan segmen terakhir insya Allah. Oh, iya, iya. Ya, jadi ada Alfat Tauhid, ini santri usia 9 tahun. Boleh. Ya, Sabuk Coklat, ada Umar Abdul Malik Al-Mulki usia 10 tahun, Rafsan Jani Ibrahim usia 13 tahun, Muhammad Salman Munif usia 10 tahun, Kaisar Mikail Akbar Darmawan, ini usia 7 tahun paling kecil ya. Abdul Khalik 14 tahun, Ibnu Firmansyah 11 tahun, Zaki Adrian Taufik 12 tahun, Hadi Ramdhani 14 tahun, Irsyad Kolbu 15 tahun, Muhammad Pepi Padilla 13 tahun, Rehan ya, Alfi Putra Pratama 14 tahun, Sabik Muhammad Salsabil 15 tahun, Nur Firasyan 10 tahun, Arya Afil Abror yang ini 17 tahun, dan satu lagi yaitu sudah menjadi guru ya, pelatih Abdul Rafiq 28 tahun, jadi kelas dewasa. Insya Allah, jadi totalnya ada 16 orang yang mengikuti nanti untuk ke Yogyakarta. Betul. Dan apa saja Pak yang sudah didapatkan? Ya. Alhamdulillah santri kita berturut-turut mengikuti kejuaraan ya, kejuaraan nasional Kyokushin itu 3 kali. Alhamdulillah juara. Yang pertama di Trans Studio Mall Bandung itu juara apa itu? Juara 1 ya, juara 1. Terus juara 1 kelas komite senior putra ya, komite junior putra juga, dan juara 2 ya, ini di Trans Studio. Terus yang kedua di Mall Cibubur itu juga juara, ada juara 1 juga, ada juara 2, ada juara 3 juga. Nah yang terakhir kemarin di mana, di Cibinong ya, di Cibinong kita juga mendapatkan juara 1, 2 dan 3, dan sebagai Arya ini yang di samping kita santri sebagai atlet terbaik ya di kejuaraan nasional. Masya Allah. Dan alhamdulillah bersama Aderai. Aderai. Iya. Iya, iya. Dan saya Aderai. Gimana Adek perasaannya ketika sekarang sudah mau untuk melanjutkan pertandingan ke Yogyakarta nanti, gimana? Apa persiapan Adek untuk nanti? Apa aja? Boleh dijawab. Persiapannya. Iya, persiapannya. Alhamdulillah saya senang, dan persiapan yang saya lakukan hanyalah persiapan fisik saja. Fisik saja, seperti apa fisik itu? Kekuatan nafas, Kekuatan napas, pukulan, tendangan, terus sama mental. sama mental. Yang penting mental, betul. Isi gak dikasih nih makan, gak dikasih itu aja pasti. Tapi ada makanan yang memang diperbolehkan apa tidak gitu, misalkan jangan makan ini atau gimana gitu. Oh, emang semuanya dalam karate itu memang semuanya boleh apa aja gitu Pak? Gimana, boleh dijawab? Untuk di atlet sendiri ya, kalau makan emang harus teratur ya, tidur, makan, pola makan harus teratur, jadi tidak sembarangan. Jadi yang paling utama itu kan fisik harus prima ya, itu aja mungkin. Fisik harus prima, jadi memang makanan itu apa saja gitunya? Enggak, ada beberapa makanan emang yang jangan ini untuk kesehatan lah itu, mungkin ya ada diaturlah makanan yang boleh dikonsumsi gitu ya, supaya nanti menunjang fisik kita tetap prima, karena seorang atlet itu kan harus siap ya mengikuti kompetisi, terutama ini karate full contact ya, karate full contact yang notabene menggunakan full power ya dalam kamaite-nya gitu ya. Gitu.
Ya, ini jadi perguruan Satria Tama Karate itu menganut sistem full contact karate. Jadi pembinaannya fisik ya, fisik utamanya itu. Gitu. Dan bagaimana Bapak ada struggle gak untuk, kan ini anak-anak di bawah 6 tahun ya, 7 tahun kalau nggak salah, ada struggle gak? Boleh nanti dijawabnya ya setelah jeda berikutnya. Nanti kita akan kembali di Semangat Pagi. Tepuk tangan. Ya Allah, tabarakallah. Ya, kembali lagi di acara Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh Bapak silakan duduk untuk kembali lagi. Strong, sangat strong. Oh ya, tadi lupa Bapak. Pesantren Darul Ilmi ini boleh diperkenalkan dari mana? Iya, boleh. Di pesantren Tauhid Darul Ilmi Tasikmalaya ini berada di Perum Bumi Lestari, masuknya di Kelurahan Sambung Jaya. Alhamdulillah pesantren ini sudah 11 tahun berdiri dan memasuki 12 tahun ini. Dan anak-anak tadi selain menghafal Quran, anak-anak juga belajar kitab kuning. Ya, pelajaran umum juga belajar, dan ekstrakurikulernya bukan hanya bela diri karate, tadi banyak ada hadro dan lainnya. Dan anak belajar public speaking juga, ada seninya juga. Jadi insya Allah di pesantren itu tidak jenuh, yang mana orang tahunya kalau pesantren itu ngaji saja, Ngaji gitu saja, kan? iya, Hanya iya. ngaji itu belajar, tapi tidak. Bahkan kita juga ada jadwal renang. Jadi sebulan sekali itu hari Sabtu itu karate, tapi di luar. Habis karate renang. Ini salah satu kolam renang lah di Tasikmalaya, latihan di dalamnya, di dalam area kolam renang gitu. Habis itu berenang, jadi nggak bakal bosan seperti itu. Jadi yang dinamakan pesantren itu sekarang sangat-sangatlah
apa ya, tidak hanya untuk mencakup kehidupan apa ya, kehidupan akhirat, tapi ada dunia juga, jadi balance lah gitu ya Pak ya. Ya, dunia akhirat gitu. Dan untuk tadi untuk dilihat anak-anak itu pada semangat ya Pak ya. Saya mau nanya gitu, gimana untuk ada apa ya, gimana untuk anak-anak pesantren Darul Ilmi ini bisa masuk ke kejuaraan nanti, kejuaraan selanjutnya gitu Tah. Gimana untuk bagaimana bisa masuk gitu seperti itu? Bismillah. Jadi kita melalui tahapan-tahapan seleksi ya. Pertama di perguruan Satria Tama Karate sendiri, tiap 1 tahun sekali kita ada program, yaitu kejuaraan antar dojo ya, kejuaraan antar dojo internal. Nah dari kejuaraan antar dojo inilah itu sebagai seleksi ya, seleksi atlet dari Satria Tama Karate untuk diikutsertakan di kejuaraan-kejuaraan Kyokushin atau karate full contact ya di tingkat nasional. Nah kemudian dari tingkat nasional inilah kemudian kita menyeleksi lagi yang alhamdulillah mungkin sekarang siap untuk diturunkan di kejuaraan tingkat internasional. Jadi seleksinya ada beberapa tahap ya, dari kejuaraan daerah, kejuaraan antar dojo internal Satria Tama Karate, kemudian kejuaraan tingkat nasional dari Kyokushin Grand Prix ya, Kyokushin Grand Prix gitu. Kemudian dari sana baru ada penyaksian lagi sehingga sampai di Piala Raja sekarang ya, Piala Raja Hamengkubuwono, Kyokushin World Champion Cup atau kejuaraan internasional Kyokushin Kai di Yogyakarta gitu, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei ya. Berarti 2024 besok Sabtu ya, insya Allah. Berangkatnya besok berangkatnya. Besok berangkat. Insya Allah kita besok dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya dan ya nanti beberapa pihak lah. Apakah ada struggle gak Pak untuk melatih anak-anak gitu? Apalagi sekarang usianya masih, maksudnya dikatakan masih kecil lah gitu ya. Ada gimana gitu? Dengan mudinya mereka seperti apa gitu Bapak bisa jawab? Ya alhamdulillah gitu. Kalau dilihat dari minat dari kohai-kohai di dojo itu terutama di pesantren Darul Ilmi, ya alhamdulillah nggak ada sih ya. Jadi kita latihan itu dengan sesuai prosedur untuk yang anak-anak misalkan kelas usia dini. Nah, terus untuk yang remaja gitu ya, meskipun Satria Tama Karate itu aliran full body contact ya, tapi dalam metode latihannya itu ada perbedaan gitu, gitu. Jadi metode latihan untuk anak-anak usia dini SD itu untuk usia remaja dan untuk dewasa itu ada perbedaan gitu. Jadi karate full contact itu tidak terlalu keras lah gitu ya. Nah, jadi ada metode-metode khusus ya untuk terutama untuk anak-anak gitu. Dan merekanya juga senang ya untuk mengikuti hal-hal tersebut gitu. Ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini yang penting nih. Ini kan sempat ramai dulu di salah satu pesantren di Indonesia, ada yang meninggal gara-gara senior karate atau bela diri lah, bukan karate bela diri ya. Bahkan meminta waktu itu pesantren tidak boleh ada latihan bela diri. Sebenarnya kembali ke oknum ya. Apapun yang terjadi kembali ke oknum atau kehati-hatian pihak pesantren ataupun gurunya. Apalagi di santri, insya Allah santri tiap hari kan ngumpul ya, kita diajarkan bagaimana adab, kasih sayang sesama, untuk yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Nah ini awalnya juga banyak kekhawatiran karena kejadian di salah satu pesantren itu tentang nanti latihan karate mukul temennya sampai apa. Alhamdulillah santri kita nggak ada. Kalau kata saya, kalau mau pukulan nanti di atas ring. Nah, jadilah juara di sana, jadilah petarung di sana. Ya, jadi latihan karate bukan untuk jago-jagoan, tapi untuk pertama itu untuk bela diri. Ya, apalagi seorang santri harus siap jaga ulama, jaga kiainya, gitu kan. Nah ini yang harus diluruskan, garis bawahi bahwa tujuan kita latihan bela diri, karate ataupun silat ataupun apapun adalah untuk bela diri. Terutama para santri itu harus bisa. Karena di situ di pesantren ada kiainya, ada ustadznya, ya. Jadi santri ada yang jaga, harus siap siaga gitu. Nah, jadi kalau kejadian-kejadian yang dulu itu jangan sampai mempengaruhi kita untuk terus berseni dan berbela diri. Alhamdulillah. Apalagi sekarang kan di Tasikmalaya ya, dengan maraknya yang memang berita yang tidak baik gitu kan.
Dan yang dulunya menjadi kota santri, sekarang sudah mungkin tenggelam. Tapi dengan adanya pesantren Darul Ilmi ini yang sudah go internasional ini sudah memulihkan mungkin ya Pak, memulihkan kota santri ini menjadi kota santri yang sebenarnya gitu kan. Iya, seperti itu. Betul. Kita tujuan tadi ya mengikuti kegiatan ini yang pertama mengangkat citra pesantren, citra Tasikmalaya sebagai kota santri. Kita tentu ya malulah ada nama itu ya, nama Kiai yang harus Mustafa di jalan sana. Dan juga apakah nanti kedepannya bakal ada santriah gitu yang mengikuti pelatihan ini gitu, karate ini gitu. Gimana menurut Bapak dan Bapak gitu? Ya, sebelumnya memang santri sudah ikut bela diri, hanya saja bukan di karate ya. Dan insya Allah setelah kejuaraan internasional santriah atau santri putri kita akan ikutkan latihan karate Kyokushin ini. Tentunya nanti lebih banyak ke seninya kalau santri pun memang ada nanti untuk komitenya, tapi kita lebih banyak akan ke seninya atau kata kalau dalam karate kita seperti itu. Jadi karena santri putri juga perlu apalagi perempuan harus bisa jaga diri kan, apalagi yang belum punya suami gitu ya, keluar harus teteh juga harus belajar nanti. Bisa nanti diajarin sama Bapak. Iya, di sini kita buka dojo radar. Harus buka keren. Ya, jadi insya Allah santri putri kembali tadi kita ingin mengembalikan citra kota santri melalui seni bela diri. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya Darul Ilmi kita kejuaraan internasional dilihat bukan oleh nasional. Ini kamera nanti dunia yang akan memvideo. Ya, baik yang nanti kan officialnya hadir pasti memvideo gitu kan. Nah, ini Tasikmalaya akan go internasional gitu kan, insya Allah. Kalau nama baik Tasikmalaya kita angkat dengan kebaikan seperti itu. Tapi maaf sebelumnya, mengangkat nama Tasikmalaya apakah sudah ada apakah memang dana-dana dari pesantrennya gitu, apa memang ada dari pemerintah gitu ya, yang sebelum masuk gitu? Baik, saya jelaskan. Jadi ini perjuangan luar biasa ya untuk mengikuti go internasional. Jadi yang pertama kita rapat pengurus Satria Tama Karate ya. Beberapa kali rapat kita memecahkan masalah ini luar biasa. Tentunya kita membutuhkan dana karena kan pendaftaran ada uang pendaftaran tidak kecil gitu ya, satu anaknya. Apalagi banyak yang mengikuti gitu. Seterusnya kan kita ada harus transportasi, makan, penginapan 2 hari. Nah, tentunya ini kita gotong royong para pengurus pesantren dan juga pengurus karate. Ya, kita memang kita melalui WA lah ke beberapa teman-teman kita, baik teman beliau, teman saya juga. Dan tentunya harapannya ini kan bawa nama Tasik bukan hanya pesantren atau perguruan. Kita bawa nama Tasik, ya mudah-mudahan setelah ini ada keberpihakan atau kepedulian dari pemerintah terutama dan juga semua masyarakat Tasikmalaya ya, bukan hanya pemerintah tapi semua masyarakat Tasikmalaya. Ini santri loh. Ada santri go internasional di kejuaraan karate. Yuk sama-sama kita dukung. Ya mudah-mudahan nanti punya gedung sendiri untuk latihan gitu ya. Amin. Kita juga perlengkapan terus terang mumpung ini ya. Perlengkapan untuk latihan juga belum punya. Terus gimana selama untuk latihan Bapak? Ya, kita swadaya dalam arti belum standar gitu. Contoh matras ya. Tidak lengkap seperti itu. Tidak lengkap matras, terus yang lain lah apa sarung ini ya, Kang Ega yang jelasin sarung nanti. Apa sarungnya nanti jelasin ya. Untuk perlengkapan apa saja ya, mudah-mudahan adalah kepedulian pemerintah untuk fasilitas seperti itu untuk latihan anak-anak itu. Seperti itu. Jadi apa aja Bapak yang memang kurang gitu, yang memang kurang di pesantren ya? Ya baik, Bismillah. Perguruan Bela Diri Satria Tama Karate ya, sejak pertama didirikan 27 Oktober 2018 di Kota Tasikmalaya. Jadi saya mencetuskan untuk ke full body contact karate aliran Kyokushin ya. Pertama kita masuk di Asosiasi Karate Full Contact Indonesia secara mandiri. Jadi kita itu perguruan Satria Tama Karate itu perguruan yang mandiri ya, jadi tidak masuk di Porki. Jadi kita tidak masuk di Porki. Jadi kita tidak masuk di keanggotaan Porki. Kita masuknya di keanggotaan Asosiasi Karate Full Contact Indonesia. Jadi otomatis kita untuk kegiatan-kegiatan latihan ya, terutama untuk kejuaraan,
ya kita mandiri gitu, mandiri dari swadaya pengurus, semua pengurus dan warga perguruan gitu. Jadi karena kita tidak tergabung di perguruan anggota Forki yang langsung diakomodir oleh pemerintah, tapi untuk kegiatan kita mandiri. Tetap kepedulian harus ada dari pemerintah. Tapi meskipun begitu, ya alhamdulillah ya, alhamdulillah ya di Karate Full Contact ini, terutama di komunitas Karate Full Contact ya, itu Kyokushin itu kebersamaan gitu. Jadi kita bersama-sama lah membangun Karate Full Contact ini dalam kemandirian itu ya. Karena salah satu prinsip kita itu sebagai praktisi Karate Full Contact ya. Jadi kita dibiasakan untuk mandiri gitu. Jadi disiplin dan mandiri. Itu yang saya tanamkan kepada kohai-kohai saya di dojo, kepada sinpai-simpainya, senseinya gitu. Karena kita itu pewaris Karate Full Contact ya, yang dulu di Jepang itu dicetuskan oleh Masutasu Oyama gitu. Jadi kita harus benar-benar berjiwa mandiri gitu. Apapun tantangannya, apapun rintangannya kita hadapi. Kita harus bisa berkarya lah untuk kota Tasikmalaya, untuk bangsa dan ya untuk negara ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tanpa dari awal, tanpa berlakukan materi pun alhamdulillah kita berjalan karena tadi kemandirian tadi. Karena kita juga sama. Jadi sebenarnya kenapa saya cocok dengan karate ini Kyokushin ini? Karena kemandirian, termasuk Darul Ilmi ini kemandirian dari dulu membangun pesantren alhamdulillah tanpa proposal dan lain-lain. Jadi pesantren dan alhamdulillah Kyokushin ini visi misinya sama seperti itu. Baik. Tapi alhamdulillah dalam kemandirian ini pun gitu ya bisa berjalan sesuai yang memang alhamdulillah gitu kan ya. Tapi untuk nanti kembali lagi ya Pak di Semangat Pagi, semangat. Kembali lagi bersama saya Imas Masunatus Soliha dan juga selalu di acara Semangat Pagi. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi. Tadi ada gugup, mungkin aku kirang iya teh gitu. Iya teh. Kenapa? Tapi nantilah ya, Pak. Dan juga tadi sampai mana pembahasan sampai ke mana untuk selanjutnya Bapak. Untuk tujuannya pesantren anak-anak santri ini mengikuti karate ini. Tujuan anak-anak pesantren ini mengikuti seperti apa Pak? Baik, yang pertama tujuan pertama untuk santri pribadi ya, itu untuk mental ya, uji mental, karena kan jangan hanya ibarat ada kata-kata jago kandang. Gitu. Ya. Jadi agar terus yang penting juga silaturahim ini. Karena bertemu banyak dari perguruan ya, Kyokushin, apalagi ini internasional dari beberapa negara, Jepang dan lainnya. Ini untuk silaturahim gitu. Selanjutnya kita ingin mengangkat tadi citra pesantren ya, citra kota santri Tasikmalaya, yang mana beritanya kalau di media, di medsos ini selalu jelek Tasikmalaya. Dan ingin kita up, mudah-mudahan Allah izinkan kita pulang membawa juara gitu. Dan insya Allah kita akan dihadirkan lagi insya Allah di sini ketika santri-santri yang juara nanti insya Allah seperti itu. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Ada aja juga harus semangat. Jadi harus semangat enggak? Semangat. Dan untuk pemberangkatan ini kapan nih Pak? Berangkat sampai untuk insya Allah ya, berangkat kita besok ya, hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dari Masjid Agung kita berangkatnya, karena kita akan doa bareng dan juga nanti ada arahan-arahan di sana. Kita kemudian berangkatnya pada Isya ya, jadi kita sholat maghrib berjamaah. Bagi masyarakat yang ingin hadir ya, melepas atlet internasional kita boleh ya. Jadi biar kenal juga Darul Ilmi, biar kenal juga Satria Tama, biar kenal juga Kyokushin seperti itu. Insya Allah besok sore pada maghrib kita maghrib berjamaah di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Kita tunggu kehadirannya. Siapapun ya hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ajak agar termotivasi anaknya. Besok kan hari tanggal merah ya. Tanggal merah. Hadir yang ada di Taman Kota ataupun sekitar Masjid Agung, merapat nanti di teras Masjid Agung insya Allah. Untuk melihat anak-anak yang berprestasi ini
melepas ke Yogyakarta seperti itu. Apa Bapak untuk harapannya ke depannya gitu? Apa ada dari Bapak? Perguruan. Bismillah. Mungkin kami dari jajaran pengurus perguruan bela diri Satria Tama Karate full contact Tasikmalaya. Jadi harapannya ya supaya ada dukungan dari semua warga. Oh ya Bapak, boleh di itu. Ada ya nyala gak Pak? Ada. Bismillah, mungkin kami dari jajaran pengurus perguruan bela diri Satria Tama Karate, ya harapannya supaya ada dukungan ya dari warga masyarakat Kota Tasikmalaya untuk perkembangan karate full contact di Tasikmalaya, ya tidak lain untuk membina generasi muda di dalam prestasi olahraga prestasi ya, yaitu memperkenalkan karate full contact ya, karate full contact. Ya mungkin ini agak baru di Tasik ya. Agak baru ya, 2018 apalagi nih. santri juga kan ya Pak? Iya. Jadi kita masuk ke Tasik itu karate full contact itu 2018 ya. Jadi mungkin baru berapa tahun ya? 5 tahun. Ya insya Allah mudah-mudahan setelah acara ini masyarakat di Tasikmalaya ini lebih mengenal lagi karate full contact ya. Karate full contact, Satria Tama Karate ya. Gitu. Yang lebih umumnya adalah Kyokushin ya, yang dikenal Kyokushin ya. Tapi kita itu karate full contact Satria Tama ya umumnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Untuk dari adanya gimana? Apakah ada kiat-kiat untuk adik-adiknya di sebelah sana yang nanti ingin tampil lagi untuk nanti menyemangati gitu? Apa gitu? Ada yang mau disampaikan gitu? Untuk tetap semangat atau apalah. Iya. Ada gak? Tetap semangat. Tetap semangat. Terus apa lagi? Ikhlas. Udah itu aja. Jangan lupa makan. Nggak ada harus ada itu. Jangan lupa makan. Tetap harus ada munisi biar kuat. Ada juga harus menjaga makan. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati itu yang pertama ya, yang utama Pak. Tetap rendah hati. Ya seperti itu. Mungkin untuk kedepannya semoga santri ini, apalagi santri pesantren Darul Ilmi ini mendapat support yang lebih banyak lagi ya. Ayo mudah-mudahan ya Bapak ya, bismillah gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di penghujung acara semangat pagi ini, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi. Dan alhamdulillah saya ditemani dengan para inspiratif ya, yang sangat masya Allah tabarakallah gitu ya. Yang sangat masya Allah tabarakallah. Semoga kita bisa kembali lagi di acara semangat pagi jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan untuk selanjutnya ada penampilan dari anak-anak pesantren Darul Ilmi. Boleh Kakak, silakan ya Bapak. Bapak gak ikutan.